Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Sahabat pecinta sinyal Islam Indonesia, alhamdulillah kita berjumpa kembali di segmen khusus Al-Quran ya, Ustaz, untuk pembahasan Al-Quran di bulan Ramadan ya, Ustaz. Di pekan lalu kita sudah bahas apa sih amalan sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat, para ulama, alim ulama, para imam kita ketika di bulan Ramadan. Ini kita akan bahas lebih lanjut lagi Ustaz ya, mungkin ya Ustaz ya. Bersama beliau Ustaz Fadil Al-Maki. Tafadhal Ustaz. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar sahabat kami pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun antum berada? Masih kita telah bahas episode sebelumnya, yakni bagaimana Rasulullah SAW, kemudian bagaimana para sahabat tabi'in dan juga tabi'in berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Kita udah bahas, sehingga di hari ini kita akan masuk kepada pembahasan bagaimana interaksi kita. Apakah kita hanya interaksi yang baca sehari 1 juz, sehari setengah juz, ataupun sehari itu bisa berjuz-juz kita baca. Nah, di pekan lalu kita pernah di episode sebelumnya kita sedikit membahas bahwasanya para sahabat dan juga tabi'in, ulama semuanya, mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat intens berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengkhatamkan 2 kali khatam di bulan Ramadan. Di waktu siang hari sekali, malam hari sekali. Oh, jadi sehari 2 kali Ustaz? Sehari 2 kali. Berarti 60 kali satu. Sehari beliau mengkhatamkannya sebanyak 2 kali. Ada yang mengkhatamkannya itu 1 sampai hari 1 Ramadan sampai 20 Ramadan, itu sehari sekali khatam. Oh, 20 kali khatam. 20 kali khatam di 20 Ramadan pertama. 20 Ramadan Pas pertama. waktu iktikaf lagi banyak. Iktikaf itu bertambah lagi. Sehari sampai 2 sehari kali sampai khatam. 2 Masya Allah. Karena nggak ada kegiatan lain. Iktikaf tentunya ibadah aja, istirahat, ibadah lagi. Naam. Sehingga ada banyak waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Syekh Ziyad kan pernah coba beliau. Masih ingat cerita beliau? Syekh Ziyad dari Palestina. Ada Syekh dari Palestina, beliau mencoba untuk bersama dengan teman-temannya mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu semalam. Dan beliau coba ternyata bisa. Masya Allah. Anda tanya Aziz, kenapa Syekh mencoba? Karena penasaran. Kok Imam Syafi'i bisa gitu? Bisa kayak gitu. Bahkan 2 kali. Iya. Pertanyaannya sekarang, bisa nggak kita seperti itu? Bisa. Dulu angkatan Anda dulu sih syahadah khatam 30 juz itu, ya ini bisa baca Al-Quran sekali duduk, 30 juz sekali duduk. Masya Allah. Itu dia dari pagi, dan baca dari pagi sampai bisa jam 9 malam, bisa sampai jam setengah 10 malam. Makanya 2015 ada undangan untuk hadir khataman khataman 30 juz, anak seorang ulama di Jawa Barat juga. Dan dia mengkhatamkannya dalam waktu 2 hari. Dalam artian hari ini baca 15 juz, disimak sama teman-temannya, besok baca 15, besoknya baca 15 juz. Di situ anak agak kaget. Kok nggak sekaligus duduk khatam gitu, 30 juz. Karena dulu angkatan waktu anak di pondok kayak gitu, 30 juz itu sekali khatam. Ada bahkan teman tasmi itu kalau kami tasmi duha itu berdua, namanya Wahyudin. Lidahnya itu agak cepat kalau untuk membaca. Jangankan baca, ngomong aja cepet dia. Dia baca 15 juz, Masya Allah. Ini luar biasanya baca 15 juz dari subuh sampai jam 11. Masya Allah. 11 sebelum zuhur. 11 siang. 11 siang ya. Kita bilang berapa jam itu? Dari jam 5. Iya. Dari jam 5 sampai jam 11. 6 jam. 6 jam dia baca 15 juz. Cepet banget itu bacanya. 6 jam dibagi 30 juz. Yang aneh yang tasmi. Jadi nggak mungkin bukan kabar bukan kabar yang batil ya. Bukan kabar maudhu, bukan kabar yang palsu. Soalnya aneh yang tasmi itu. Dan kami tasmi'nya itu, walaupun kami juga hafal, yang tasmi' harus hafal itunya. Tasmi' ini orang cepet banget bacanya. Cepet banget dibaca. Tajwidnya dijaga. Makhrajnya bagus, sifatnya bagus, namun memang sangat-sangat cepat dia bacanya. Baru mau tanya itu tadi, Ustaz ya. Bahkan juga di salah satu pondok di daerah Jawa Timur kalau nggak salah, itu setiap malam di bulan Ramadan khatam Quran 30 juz. Untuk dipakai untuk sholat tarawih itu. Sholat tarawih itu. Sempat viral juga ini sih dalam beberapa tahun. Teman-teman mungkin tahu di pondok di Magetan itu. Kita nggak sebut nama pondoknya. Di Magetan. Nah, itu setiap malam
Satu juz. Satu kali khatam. Di Afrika Selatan ada juga, tapi tidak langsung khatam seperti ini. Ada Madrasah Darul Ulum Zakaria, beberapa alumninya menceritakan di malam-malam Ramadan itu ada yang khatamnya, Masya Allah, semalam itu ada yang 3-4 juz, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz bahkan. Di masjidnya Faras, teman kita yang kuliah di Masjid Azhar, di masjid komplek dia atau kampung tempat tinggal dia di Azhar sana, itu semalam 3 juz kan? Masya Allah. Bukan satu hal yang aneh, tarawih 3 juz. Ini menunjukkan di luar sana banyak orang-orang yang mereka terbiasa interaksi dengan Al-Quran. Makanya ketika datang di bulan Ramadan, disuruh baca dalam waktu sehari 5 juz, sehari 7 juz, sehari 10 juz. Itu hal yang biasa. Bukan hal yang aneh bagi mereka. Al-Quran menjelaskan dalam surat Fatir, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, yakni Al-Quran. Wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan hartanya yang mereka miliki, apa-apa yang diberikan kepada mereka, sirra wa alaniyah. Yakni dalam keadaan rahasia ataupun dalam keadaan terang-terangan. Yarjuna tijaratan. Mereka mengharapkan tijarah, yakni jual beli yang berterusan. Maksud jual beli yang berterusan, pahala yang terus mengalir. Mufassir menjelaskan, yatluna kitaballah di sini adalah orang-orang yang mustamir, berterusan baca. Jadi mereka baca sehingga membaca Al-Quran dengan jumlah yang banyak, kuantitas yang banyak. Ini merupakan bagian dari kehidupan mereka. Kita jangan terjebak bahwasanya membaca Al-Quran itu bisa baca udah gitu. Jangan cuma terjebak di situ. Bisa baca Al-Quran, bisa udah. Tapi bagaimana kita juga membiasakan diri untuk banyak-banyak membacanya, apalagi di bulan Ramadan. Masya Allah. Baik, sehingga di sini Ozi, kami mengharapkan kepada diri kami sendiri, keluarga kami, dan juga kepada sahabat kami, pecinta sinyal Islam Indonesia, di bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Pertanyaannya, Ustadz, kalau saya ini orang yang tidak terlalu lancar baca Al-Quran, bagaimana? Ozi, untuk ambil barokah, coba silakan baca satu hadis yang menjelaskan bagaimana kelebihan orang membaca Al-Quran. Kalau khatam, dia baca lagi, khatam, dia baca lagi. Silakan. Ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, al-hal wal murtahal. Al-hal wal murtahal. Orang ini bertanya lagi, apa itu al-hal wal murtahal, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal. Ini amalan dicintai oleh Allah. Masya Allah. Al-hal, ketika kita membaca satu juz, satu surat, itu benar-benar kita bagus membaca di situ. Murtahal, setelah kita pindah ke surat yang lain, kita selesai, kemudian kita ulang lagi. Masya Allah. Jadi orang yang ketika dia baca Quran, ditunaikan hak-hak Al-Quran saat dia baca, baik makhrajnya, sifatnya, hukum tajwidnya, kemudian selesai murtahal, dia lanjutkan kembali. Maka dalam bulan Ramadan sangat baik kalau kita bisa mengkhatamkan beberapa kali hafalan beberapa kali bacaan tilawah Al-Quran kita, sampai kita di akhir surat An-Nas, kemudian kita ulangi lagi. Dan kita lanjutkan lagi. Maka di bulan Ramadan jadilah pribadi yang tidak mengejar sekali khatam. Ada wandi-wandus bagus, Masya Allah. Tapi harusnya itu mah di luar Ramadan. Ya, di Ramadan kalau bisa sehari itu 3, 4, 5 juz. Wandi sangat bagus. 3 juz lah. Jadi kalau 3 juz sehari, ikhwah, jadi kita satu bulan Ramadan bisa khatam 3 kali ya, Ustaz? Bisa, Insya Allah. Sehingga pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mengkhatamkan banyak-banyak di bulan Ramadan? Teknisnya nanti akan kita bahas. Di segmen selanjutnya. Di episode selanjutnya kita akan jelaskan. Sehingga sekarang kita ingin menunjukkan dulu kepada antum sekalian, ini ada amalan yang paling bagus di bulan Ramadan. Masya Allah. Bagaimana kita memperbanyak khataman kita, khatam Quran kita di bulan Ramadan. Dan ketika khatam, hendaknya banyak-banyak berdoa. Karena orang yang khatam Quran, kemudian dia majelis. Jadi Ozi, majelis khatam Quran itu majelis yang luar biasa bagus. Masya Allah. Di masjid komplek Ana ada setiap selesai sholat maghrib, bapak-bapak biasanya tadarus.
Kemudian mereka kalau sudah selesai khataman, nah itu kami kumpul semuanya, kemudian berdoa, alhamdulillah berdoa. Dan kalau kita mau membaca doa di majelis khatam itu bagus sekali karena banyak malaikat yang mengaminkan. Nah, saya rasa untuk masalah teknis khatam nanti aja di segmen kedepannya, karena sekarang kita ingin mengajak, ayo siapapun kamu, siapapun saudara kami sekalian, kita banyak-banyak mengkhatamkan bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan. Tadi penjelasan mengenai amalan yang paling dicintai oleh Allah ya. Kemudian pertanyaannya, Ozi, kalau kita ini bukan orang yang lancar baca Quran, ini kan pasti sahabat semuanya bertanya-tanya, Ustaz menjelaskan, ayo semuanya banyak-banyak baca Quran di bulan Ramadan, baik tanpa tadabbur pun nggak apa-apa. Karena di Ramadan itu Ozi tak apa-apa tanpa tadabbur. Kita kejar banyak-banyak baca. Tapi kalau bacaan kita baru belajar baca Al-Quran dengan baik dan benar, baru belajar kitab Al-Jazari, baru belajar kitab Tuhfatul Atfal. Kitab Tuhfatul Atfal menjelaskan mengenai beberapa hukum ini itu segala macam. Al-Jazari juga mengajarkan kita bagaimana makhraj huruf, sifatul huruf, dan juga beberapa ketentuan hukumnya. Ustaz, kami baru belajar. Jadi mungkin nggak akan selancar. Al-Quran itu bukan ilmu yang belajar langsung kemudian mahir, bukan? Iya, betul. Namanya mubarasah. Ilmu yang butuh pelatihan. Kita mungkin baru khatam belajar teorinya sekarang, nanti beberapa bulan ke depan setelah kita membiasakan, baru lidah kita terbiasa. Betul. Nah, ini bagaimana? Apakah kita juga bacanya pelan-pelan aja? Karena Ozi ada teman Ana, dia nggak terbiasa membaca cepat. Jadi kami coba jelaskan sebentar ya. Tingkatan bacaan Quran itu ada beberapa. Yang pertama tahqiq. Apa Ozi? Tahqiq. Ini seperti Syekh Munshawi. Ini bacanya lambat. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Ini bacanya pelan-pelan. Nanti ada tadwir. Ini bacanya kayak yang biasa kita baca, tartil, pelan. Innal ladzina yatslu, sedang. Ada yang hadar. Ini bacanya cepat. Bagaimana baca cepat? Coba lihat imam-imam Masjidil Haram baca salat tarawih, itu namanya hadar. Innal ladzina yatslu, makanya juga gunnahnya juga cepat. Tapi tidak mengurangi kontinuitas ataupun keseimbangan mat dan juga gunnahnya. Ketika di bulan Ramadan, jangan baca tahqiq, baca hadar. Kalau kita baca tahqiq 1 jam itu cuma dapat berapa halaman. Tapi kalau kita baca hadar, insya Allah dapat 2 juz. Kalau orang yang terbiasa membaca tentunya. 1 juz 30 menit bisa. 30 menit bisa, baik paling lambat mungkin 35-40 menit. Lumayan 1 juz lebih itu dalam satu. Standar kalau Anda pakai yang sedang itu 40 menit lah, Ustaz. Sudah 40 menit. Kalau hadar lebih cepat lagi. Hadar setengah jam. Biasanya hadar itu setengah jam. Ada yang bisa lebih 25, itu kalau dia udah hafal, mungkin itu dia bisa baca lebih cepat tentunya. Baik. Setelah kita pahami bagaimana tempo kecepatan kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, bacanya baca hadar, tetap baca dengan tartil. Baca tartil yakni baca menjalankan hukum tajwid, jaga makhraj, jaga sifat dan hukum-hukum tajwid lainnya. Kemudian Ozi, bagaimana kalau kita belum mahir juga dalam membaca? Silakan coba baca hadis yang. Ini ada hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami Jadi dari Jabir bin Abdullah ini bersama para sahabat saat kami sedang membaca Al-Quran, dan di tengah kami ada orang Arab dan orang-orang non-Arab, ajam. Jadi Rasulullah menemui sahabat dan sahabat sedang membaca Al-Quran. Di situ ada orang Arab. Orang Arab itu maksudnya Arab. Dalam syarah hadis dijelaskan orang-orang Arab Badui. Arab pedalaman. Jadi Ozi dan sahabat kami sekalian, pecinta sejarah Islam di Indonesia, orang Arab ini baca Al-Qurannya tidak seperti orang-orang para sahabat. Orang Arab ini orang Badui, orang Arab yang tinggal Al-Arab. Jadi ada dua. Ada orang Arab yang orang asli, orang Arab Badui ya, Ustaz. Asli juga mereka. Tapi kampung, Arab kampung. Arab kota, Arab kampung. Dan satu lagi ini bukan orang Arab, ajam namanya. Orang ajam. Ada 3 kategori. Sehingga di antara para sahabat ada orang Arab Badui saat itu. Tentunya ada sahabat, ada para sahabat, dan ada orang Arab Badui. Ada orang Arab Badui yang bacaan Al-Quran ini tidak semahir para sahabat. Ada orang ajam.
orang non Arab. Dijelaskan orang-orang Parsi ataupun orang yang lainnya. Ya ini bukan orang Arab mereka. Sehingga bacaan Al-Quran para sahabat, semuanya sahabat saat itu, karena mereka adalah orang yang beriman kepada Rasulullah. Kualitas bacaan mereka nggak sama saat itu. Lanjutkan hadisnya. Lalu beliau bersabda, bacalah oleh kalian dan masing-masing adalah kebaikan. Nah, apa kata Nabi? Nabi tidak melarang kalian, tidak langsung menegur, kamu nih belum lancar, jangan dulu baca. Kamu nih bacaan kamu kok amburadul, ini gini. Suruh baca dulu ya. Bacalah. Masing-masing dari kalian kebaikan. Maksudnya setiap yang baca itu dengan kemampuannya itu dapat kebaikan dengan Nabi. Lihat, Nabi nggak langsung marah, kamu nih nggak lancar baca, nggak bagus, baca peletak-peletak, udah diem, enggak. Tapi Nabi bilang, iqra'u, bacalah. Maka setiap dari kalian adalah kebaikan. Fakul lukum hasanan ya. Fakul lukum hasanan. Setiap dari kalian kebaikan. Para sahabat yang dari non Arab juga baca Nabi bilang kebaikan. Orang Arab Baduy yang tidak sebagus para sahabat Nabi yang lain juga bilang kebaikan. Akan datang nanti beberapa kaum yang menegakkannya sebagaimana tegaknya bejana. Ini penjelasan bagaimana Nabi memberikan bisyarah di sini bahwasanya nanti ada kaum yang memperhatikan cara baca yang baik dan benar. Tapi nanti ada sedikit bukan sindiran ya, ada sedikit nasihat dari Nabi juga yang jadi PR bagi kita semuanya. Di sini Nabi memberikan kita kabar gembira bahwasanya nanti ada kaum, ada orang-orang yang memang memperhatikan cara baca Al-Quran yang baik dan benar. Walaupun saat itu para sahabat membacanya Masya Allah dengan cara baca sahabat benar, namun kualitasnya beda-beda. Sehingga kualitas bacaan Al-Quran yang berbeda udah ada dari zaman dulu. Masya Allah. Tapi sahabat tidak menjadikan itu satu kemideran, secure enggak tentunya. Baik. Apa kata Nabi? Akan itu satu kaum yang akan menegakkannya sebagaimana tegaknya. Misal bejana. Ini bukan bejana, lebar lah itu bilang kan. Bejana itu kalau dia miring dikit, tumpah itu kuah. Tumpah sebenarnya. Jadi sangat diperhatikan. Ini maksudnya ada orang-orang yang nanti sangat memperhatikan makhraj, sifat. Misalnya kalau ingin baca itu Ar-Rahmanir, itu sangat terlalu diperhatikan banget, terlalu tahqiq banget. Nah, akhirnya hanya terjebak di situ. Hatinya hanya terjebak ingin membaguskan, memperbaiki makhraj, sifat segala macam, tidak mengejar yang lain. Apa kata Nabi SAW? Mereka bersegera dalam mengamalkannya dan tidak terlambat-lambat. Versi Arabiknya, yu'ajjalu, yata'ajjalunahu wala yata'ajjaluna. Mereka adalah orang-orang yang bersegera. Yata'ajjalunahu, yakni bersegera ingin mendapat langsung balasan di situ. Ingin dipuji oleh orang lain, ingin disanjung oleh orang lain, sehingga mereka sangat keras perhatiannya ke situ sehingga lupa kepada adab-adab yang lain. Bukan berarti nggak boleh, tapi jangan lupa untuk mengejar sisi akhiratnya. Nah, kesimpulannya sebenarnya bukan itu yang ingin kita bahas. Nanti di episode selanjutnya kita akan sedikit ulik lagi hadis ini. Kesimpulannya, para sahabat dengan kualitas bacaan yang berbeda saat itu, ada di antara para sahabat yang orang-orang Baduy, ada juga yang dari orang non-Arab, tidak mengurangi semangat mereka untuk membaca Al-Quran, dan Nabi keluar dan dikasih semangat, iqra'u fakulukum hasanun, bacalah. Setiap kalian punya kebaikan. Dan antum, subscriber, viewer kami, sahabat kami pecinta sinyal Islam Indonesia semuanya, siapapun antum dan sejauh apapun kemampuan antum membaca Al-Quran, baik udah lancar ataupun belum lancar, maka amalkanlah. Bacalah Al-Quran dengan kemampuan yang kita miliki, banyak-banyak baca. Kalau salah tidak mengapa, karena segitulah kemampuan kita, bahkan dapat dua pahala. Falahu ajran. Mudah-mudahan hadis ini membuka wawasan kita. Sejauh apapun kemampuan kita membaca Al-Quran, jangan jadi penghalang, alasan untuk tidak mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Ada satu hadis lagi Ustaz, yang tadi tentang falahu ajran yang terbata-bata Ustaz. Ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Udah habis waktunya. Kan? Udah habis waktunya. Langsung tutup aja. Oh ya. Ya, mudah-mudahan itu tadi ya, menambahkan semangat kita untuk semakin banyak berinteraksi dengan Al-Quran ya, utamanya di bulan Ramadan insyaallah. Syukran jazilan Ustaz ya, mudah-mudahan ini menambah semangat kita ya tadi seperti yang disampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.